waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Doni. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Bu Ayu. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya pada malam hari ini. Kita percaya Allah selalu menolong, memberkati kita, dan anugerahnya yang melimpah terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam anugerahnya lah kita mengalami ketenangan, sukacita, bahkan kuasa Roh Kudusnya memberikan damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita mau sharing, kita mau belajar firman Tuhan ya dengan judul ya kita belajar tentang kitab Yunus ya. Mungkin sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita, di dalam khotbah-khotbah yang sudah pernah kita dengar, bahkan ini juga cerita yang menarik kalau kita mau belajar, kalau kita sudah ikut Kristen sejak dini ya, di sekolah minggu mungkin kita sudah berkali-kali mendengar akan cerita tentang apa ini, tentang Yunus ini. Tetapi kalau kita mau belajar lebih lagi di dalam kitab Yunus ini, kita ketahui bahwa kitab Yunus itu masuk di dalam kitab para nabi kecil ya. Nabi kecil dan ada nabi besar itu kalau kita belajar teologi atau sekolah Alkitab itu ada pembagian di dalam kitab para nabi, yaitu kitab para nabi kecil dan kitab para nabi besar. Kecil dan besarnya ini bukan karena kapasitas akan nabinya, bodinya atau apa, tidak. Tetapi yang dikatakan kitab nabi kecil itu karena teksnya atau isi daripada teks kitabnya itu sedikit. Ya, kitab Yunus, Yoel, Amos. Tapi kalau kita boleh melihat kitab nabi besar itu seperti Yeskiel, Yeremia, Yesaya itu nabi-nabi besar karena teksnya begitu banyak. Nah, begitu juga Yunus kalau kita boleh melihat di dalam teksnya dia tergolong adalah kitab para nabi kecil. Bapak kasih Tuhan pada malam hari ini kita mau belajar singkat tentang apa sih yang kita mau pelajari di dalam kehidupan, kita mau melihat apa sih yang terjadi di dalam apa ini kehidupan daripada Yunus ya. Kalau kita mengacu di dalam teksnya ya, di dalam Yunus pasal yang pertama ya, ayat yang pertama dikatakan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Kalau kita boleh melihat di dalam teks-teks di dalam kitab para nabi ya, Allah selalu memanggil, Allah selalu memberikan perintah, Allah selalu memberikan mandat kepada para nabinya pada waktu itu ya, para nabi pada waktu itu. Sama seperti Musa, sama seperti Yesaya, sama seperti Yeremia, mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka melalui firman-Nya, mereka diutus oleh Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat, ya, di dalam kitab Yunus ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa. Ya. Karena kenapa? Kalau kita ketahui, kalau kita membaca di dalam teksnya ini, Yunus ini adalah nabi yang diutus, ya, yang diutus atau menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman itu kepada bangsa lain, bukan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa banyak para nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel itu sendiri. Karena memang pada waktu itu kondisi Israel adalah kondisi yang seperti itu, yang jauh daripada Tuhan dan banyak sekali banyak sekali dosanya. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat selain Yunus ada juga tentang Yesaya dan Yeremia. Tetapi kalau kita boleh secara langsung, ya, Yunus bukan hanya berbicara memberikan nubuatan kepada bangsa lain, tetapi Yunus juga diutus oleh Tuhan untuk langsung datang ke negeri, ke negara, ke daerah yang bukan daerah bangsa Israel. Ya. Dia bukan hanya menyampaikan nubuatan, dia bukan hanya menerima utusan untuk menyampaikan firman kepada bangsa lain, tetapi dia sendiri yang harus jalan dan harus datang ke tempat itu. Ya, ini istimewanya kalau kita boleh melihat di dalam di kitab Yunus ini. Tetapi kalau kita juga boleh melihat, ya, itu yang pertama Yunus diutus dengan firman yang sederhana sekali. Dia diutus bukan untuk bangsa Israel, dia bukan bernubuat untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa lain. Tetapi dia juga bukan hanya bernubuat saja, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan saja kepada bangsa lain, tetapi dia harus hadir sendiri kepada bangsa itu. Ya. Dan yang selanjutnya kalau kita boleh melihat bahwa ketika Yunus ini dipanggil oleh Tuhan, ketika Yunus itu mendapat mandat daripada Tuhan, ya,
Ini sangat sederhana sekali, tetapi suatu sikap, bukan suatu debat, bukan suatu komunikasi, tetapi dia langsung pergi. Ya. Kalau kita boleh melihat sejarahnya, kalau kita boleh melihat di dalam teks panggilan daripada para nabi, contohnya Musa yang kita lihat. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa, engkau akan memimpin bangsa Israel, bahkan keluar dari padang bangsa Mesir. Musa mengatakan apa? Oh, aku tidak mampu Tuhan. Saya ini berat lidah, saya ini bangsa yang kecil, saya tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Begitu juga kalau kita boleh melihat Yesaya juga sama seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh kembali, ya, apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Yunus ini tidak seperti itu. Ketika firman perintahnya datang kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia bukan menolak, dia bukan berdebat kepada Tuhan, dia tidak memberikan alasan apapun, cuma tahu-tahu langsung dia pergi begitu saja. Ya, kalau kita boleh melihat dikatakan apa? Di ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar ini, berserulah kepada bangsa mereka karena kejahatannya tidak sampai telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus apa? Bersiap untuk pergi melarikan diri ke Tarsis jauh daripada Tuhan. Ya. Tidak terjadi percakapan, tidak terjadi dialog. Apakah Yunus menolak atau tidak? Tetapi langsung dia pergi. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat secara global di dalam ceritanya, ya, karena kita sekarang itu kan sudah menerima teks Alkitab kita dengan komplit, ya, dari pasal yang pertama sampai keempat, bagaimana ujungnya daripada panggilan daripada Yunus dan endingnya bagaimana pertobatan kota Niniwe dan bagaimana kesadaran akan sikap Yunus untuk mengasihi bangsa lain, itu semua tercantum di dalam apa ini, di dalam teksnya, di dalam kitab Yunus ini. Tetapi kalau kita boleh melihat, ya, ini suatu peristiwa yang sangat berat sekali. Ya. Dia sadar, Yunus sadar, saya ini siapa? Ya. Bahkan kalau dia diutus untuk bangsa yang lain, Niniwe pada waktu itu, untuk memberikan pertobatan. Sedangkan bangsa Israel sendiri masih berkecimpung, masih jatuh bangun di dalam dosa-dosa mereka, di dalam penyembahan berhala. Kenapa saya tidak harus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel sendiri? Itu pun apakah saya layak untuk memberitakan Injil pada waktu itu? Apalagi ini disuruh memberitakan Injil, memberikan nubuatan kepada bangsa yang lain, yang notabene adalah musuh daripada bangsa Israel, dan juga bukan begitu saja, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang sangat kejam, yaitu bangsa bangsa Asyur pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh mengacu di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7, teksnya mengatakan begini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Yunus mau lari. Dia tidak berdebat, dia tidak menolak, dia tidak menerima. Cuma dengan sikap hatinya dia, sikap yang dilakukan, keputusannya dia, tahu-tahu dia pergi dengan mengeluarkan uangnya sendiri, dia menyewa naik kapal dan dia lari ke Yafu. Ya. Bukan ke Tarsus, tapi dia lari ke Yafu. Kalau kita boleh membaca, kalau kita boleh melihat di dalam petanya itu sangat bertolak belakang. Ya. Mana ke Tarsus, ya, mana ke Yafu. Ya. Jadi bertolak belakang. Ya, kalau satunya harus ke kanan, dia malah lari ke kiri. Dan jauh, dikatakan di sini apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Yunus tahunya cuma inginnya jauh pergi daripada Tuhan. Asumsinya Yunus, ya mungkin di dalam analogi berpikir kita, kalau saya pergi mungkin Tuhan tidak mencari. Atau kalau saya pergi Tuhan tidak mengetahui saya di mana. Atau kalau saya pergi dengan sikap seperti itu, oh mungkin Tuhan sudah mengabaikan. Berarti Tuhan nanti cari nabi yang lain untuk menyampaikan kabar baik kepada penubuatan kepada bangsa Niniwe pada waktu itu. Itu kalau kita berpikir mungkin apa yang dipikirkan oleh Yunus pada waktu itu. Dia tidak berdebat, dia tidak berdialog tentang Tuhan, tentang beginningnya, kenapa harus Niniwe, kenapa tidak bangsa lain, kenapa tidak bangsa Israel sendiri, dan kalau ditanya saya ini siapa, saya punya kemampuan apa, dan kenapa Tuhan suruh memilih saya. Tetapi dengan sikap, dia jauh dari dari hadapan Tuhan. Ya. Ini kalau kita boleh melihat poin di dalam
panggilan daripada Yunus. Ya. Dan kalau kita lanjutkan kembali bahwa kenapa ya Yunus seolah-olah dikatakan harus lari daripada panggilan. Bapak Ibu sekolah Tuhan, kalau kita boleh mau belajar sedikit lah dalam sejarahnya, di dalam apa ini sejarah tentang kota Niniwe. Ya. Kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Ya. Dikatakan di ayat pertama dikatakan kota yang besar. Ya. Kota yang besar itu kota yang sangat megah, ya, dengan segala apa ini, segala kemewahannya pada waktu itu. Bahkan kalau saya boleh melihat ada catatan mengatakan begini. Ya. Kota Niniwe itu adalah kota yang terbilang sangat besar menurut ukuran kota-kota pada waktu itu. Ya. Dikatakan tembok kotanya itu sepanjang 70 sampai 90 km. Ya. Bahkan memiliki ketebalan itu 10 sampai 16 meter. Ya. Jadi kotanya dikelilingi dengan apa ini? Dengan tembok, dan ketebalan daripada temboknya itu 10 sampai 16 meter. Ya. Bahkan tingginya itu lebih daripada 20 meter. Ya. Jadi dengan konsep seperti itu, kota seperti itu, ya, dengan keamanan, dengan semuanya di situ, bagaimana ini adalah kota besar. Ya. Mungkin Yunus memahami kota yang besar, tantangan besar, problematika besar, bahkan dosanya besar, bahkan dikatakan apa, dosanya sudah sampai apa, jauh sampai ke hadapanku. Ya. Tetapi kalau kita boleh melihat lagi bahwa kebesaran Niniwe itu bukan hanya berbicara tentang ukuran kotanya, bukan kemegahan akan kotanya, bukan modernitas kemegahannya pada waktu itu, tetapi juga dosa yang sangat besar sekali yang dilakukan, yang dialami oleh Niniwe pada waktu itu. Bahkan kalau dikatakan di ayat yang kedua, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Kejahatannya sampai kepadaku. Ya. Kejahatannya itu sampai kepada Tuhan. Ya. Bahkan di dalam teks bahasa Inggris bukan kepadaku, tetapi sudah sampai di atas hadapanku. Ya. Sudah sampai di Tuhan. Bahkan kalau kita mungkin ingat tentang kota yang sangat berdosa sekali, itu tentang Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 18, 20 sampai 21. Tetapi bukan hanya dosa saja, ya. Bukan hanya kota yang besar saja, tetapi penduduk-penduduknya ini sangat-sangat bengis, ya, sangat kejam, sangat ekstrim, ya. Kebiadabannya itu sungguh luar biasa, ya. Bahkan orang-orang Asyur pada waktu itu tidak segan-segan untuk memotong kaki, tangan, bahkan serta menyungkil mata musuhnya. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh orang Asyur pada waktu itu. Kalau dia ketemu musuh, kalau dia berperang, dia memotong kakinya, dia memotong kaki tangannya, bahkan mencungkil matanya. Sedangkan Asyur, Niniwe, dan Israel itu kan bermusuhan. Siapa yang mau ke sana? Ya. Yunus, untuk apa saya ke sana? Artinya saya menyerahkan diri untuk mati di sana. Itu mungkin pemahaman pikiran daripada Yunus. Dan bukan itu saja. Bahkan kebiadaban, bahkan orang-orang ibu-ibu hamil pun, ya, perutnya dibelah, ya, bahkan bayinya dilemparkan ke tembok. Begitulah kesadisan, kengerian, kebiadaban daripada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Ya. Dan tidak salah kalau kita berpikir secara logika, Yunus itu lari, ya, menghindar daripada panggilan. Tetapi kalau kita boleh melihat kembali bahwa seperti dikatakan Mazmur tadi, mau kemana? Mau jauh lari kemana? Di dalam apa ini? Di dalam pelarian daripada Yunus. Panggilan Tuhan itu sungguh istimewa. Panggilan Tuhan itu sungguh ajaib di dalam apa ini? Di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Bahkan termasuk di dalam kehidupan daripada Yunus. Kalau kita mau belajar pada malam hari ini. Bahkan kalau kita mau lihat secara keseluruhan, ya, Yunus punya pemikiran, dia lari. Yunus dengan segala akalnya membayar harganya, dia lari. Dan memang secara manusia dia harus lari pada waktu itu. Karena tidak masuk di dalam logikanya.
Kenapa saya harus berpikir harus pergi ke kota Niniwe? Kenapa saya tidak harus memberitakan Injil, menubuatkan sesuatu yang baik kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi dia harus ke Niniwe. Tetapi yang namanya perintah, tetapi yang namanya utusan, tetapi yang namanya misi yang Tuhan berikan kepada Yunus pada waktu itu, mau tidak mau harus dikerjakan. Tetapi di sini kita mau boleh melihat bahwa ketika orang menolak Tuhan, ketika orang ingin jauh daripada Tuhan, bahkan kalau kita boleh melihat di dalam kitab Yunus ini, ada sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti mau belajar di rumah, kita mau belajar seluruh teks. Karena kitab Yunus ini cuma sedikit sekali ya, cuma sedikit sekali, yaitu cuma 4 pasal. Tetapi kadang-kadang ada kata-kata yang penting di situ. Yang pertama itu berbicara kata besar, ya kata besar di situ. Ya, kata besar. Kalau kita mengacu tentang kata besar ini, yang pertama kalau kita boleh melihat di ayat yang kedua dari pasal yang pertama dan kedua, dikatakan di situ ada kota yang besar. Ada kota yang besar. Niniwe menggambarkan kota yang besar. Dan yang kedua kata besar muncul lagi yaitu di ayat yang keempat. Dikatakan apa? Badai yang besar. Ketika Yunus berani mencoba lari, dia naik kapal menuju Yafo, ternyata ada badai besar pada waktu itu. Ya. Dan akhirnya terjadi masalah pada waktu itu. Meskipun dengan badai besar, dengan begitu besarnya badai itu, orang-orang semuanya takut. Ya. Bahkan barang-barang sudah dilemparkan semuanya takut tenggelam, tetapi dia bisa tidur nyenyak. Ya, ini suatu keanehan sungguh luar biasa. Ya, kok dia bisa tenang begitu tenangnya, sedangkan yang lain orang-orang di dalam kapal itu begitu takut dia. Itu yang kedua kata besar yaitu tentang badai besar. Tetapi kalau kita boleh melihat kata yang ketiga di dalam teksnya di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan apa? Ada kata seekor ikan besar. Ya. Ada kota besar, ada badai besar, dan akan apa? Ikan besar. Ya. Semuanya berbicara besar. Semuanya berbicara besar. Kota yang besar, Allah menggunakan badai yang besar, dan Allah juga menggunakan ikan yang besar untuk menangkap Yunus. Dan bukan itu saja, kalau kita mau melihat itu tentang kata besar yang pertama. Yang kedua, di dalam pasal yang pertama ini juga, kata jauh dari hadapan Tuhan itu muncul 2 kali. Jauh dari hadapan Tuhan itu pasal yang ketiga, dikatakan apa? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan apa lagi selanjutnya? Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh daripada apa? Jauh daripada Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa. Jadi kalau kita mau belajar di dalam teks apa nih? Teks Yunus ini. Yang pertama kata besar, yang kedua berbicara tentang apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi yang penting juga kalau kita mau melihat adalah yang selanjutnya adalah kata penentuan. Ya. Kata penentuan. Kata penentuan yang pertama kalau kita mau boleh melihat adalah ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah apa? Seekor ikan besar. Ya. Kita lihat lagi di dalam ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kata penentuan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Dan yang terakhir kata penentuan itu di dalam pasal ayat yang ke-7. Ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar mencing atas penentuan Allah datanglah seekor ular. Ya. Di ayat yang 8 segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Bapak kasih Tuhan kalau kita mau belajar secara keseluruhan. Dan memang kalau kita boleh melihat teks ini kita sudah kita terima dengan apa ini? Dengan lengkap. Ya. Bagaimana awalnya Yunus dipanggil, bagaimana prosesnya dia mengalami pembalikan daripada panggilannya. Seharusnya dia melarikan diri, tapi Tuhan menangkap dengan caranya sendiri. Bahkan dikatakan dengan penentuan-penentuan Tuhan untuk menyadarkan apa? Menyadarkan di dalam kehidupan daripada Yunus. Bapak kasih Tuhan, di dalam pribadi kita, setiap panggilan kita ini bermacam-macam. Ya, panggilan Tuhan itu pasti ada
di dalam kehidupan kita. Dan itu sifatnya adalah spesifik, ya. Panggilan Tuhan bukan hanya berbicara tentang pelayanan. Panggilan Tuhan bukan hanya berbicara tempat di mana kita tinggal, tetapi bagaimana kita boleh melihat mengerjakan karya Allah bagi kita semuanya. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke Niniwe. Tetapi dia tanpa berdialog, dia tanpa mengucapkan kata menolak. Tetapi dengan sikapnya, dia melarikan diri. Tetapi itulah caranya Tuhan di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam teksnya yang sudah komplit ini. Tetapi kita semuanya hari ini, pernahkah kita bertanya, Tuhan, Engkau memanggil saya dalam ruang lingkup apa? Kenapa Engkau tempatkan saya di Kupang? Kenapa Engkau tempatkan kami di Makassar, di Jakarta, di Bali? Dengan tujuan apa? Dengan panggilan apa? Dan sampai kapan? Dan hasilnya seperti apa? Apakah saya tetap mengerjakan misi Allah ataukah saya menolak? Ataukah saya menjauh daripada itu semua? Kita tidak tahu karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Berbeda dengan Yunus yang kita lihat pada malam hari ini sudah ada endingnya semuanya. Dengan caranya Tuhan untuk memanggil kembali Yunus pada waktu itu. Tetapi kita semuanya pada malam hari ini yakinlah dan percaya Allah memiliki misi panggilan pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita menerima misi daripada Tuhan, di dalam hal apapun itulah, marilah kita mengerjakan dengan sungguh luar biasa. Jangan berpikir kita mau mengabaikan akan panggilan Tuhan. Mungkin kita mau lari daripada panggilan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Mas Pur tadi. Kemanakah aku akan menjauhi daripada rohmu? Tuhan selalu ada di mana-mana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Panggilan kita, ketika Allah memanggil, Allah menyediakan. Ketika Allah memanggil, Allah menyertai. Ketika Allah memanggil, Allah mempersiapkan semuanya. Dan biarlah kita pada malam hari ini mau belajar. Ketika Allah memanggil kita, kita mengatakan ya. Dan kita menjalankan setiap panggilan kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hal apapun. Misi, rencana Allah itu ada bagi kita semuanya. Kita dipanggil bukan untuk bangsa lain, sama seperti Yunus. Tetapi misi Allah bagi kita adalah bagaimana orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita hadapi, orang-orang yang kita ketemu setiap hari, dan orang dimanapun kita berada. Marilah kita pakai itu semuanya sebagai ladang misi untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Allah memberkati kita semuanya, Allah menolong kita, dan oleh anugerahnya Allah terus menuntun kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu.